Mulai dari sini, sampai dengan 15 video ke depannya, ceritanya udah full Rio lagi. Jadi, buat yang mau cuma lihat Rio doang, maka inilah saatnya. Niels, Eto, dan Amon, 3 anggota dari kelompok Room 10, tiba di luar dinding kota Lun setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka merasa lega karena pekerjaan itu selesai lebih cepat dari perkiraan, berkat ramuan pemulihan mana buatan Rio yang telah membantu mempercepat pemulihan energi mereka. Karena itulah mereka sepakat untuk mengunjungi Rio sebagai bentuk terima kasih, sekaligus membawa krep yang mereka beli di sebuah kios baru di jalan. Setelah beberapa saat berjalan, mereka sampai di rumah baru Rio, sebuah bangunan 1 lantai dengan 3 pintu terpisah. Niels memutuskan untuk masuk lewat pintu samping, bukan pintu utama. Eto sempat heran, namun Niels beralasan bahwa karena mereka sudah sering datang, maka tak perlu terlalu formal. Saat pintu dibuka, mereka melihat seorang wanita cantik duduk di kursi sambil membaca buku. Pemandangan itu membuat mereka terdiam, hingga Niels spontan menutup pintu kembali. Mereka saling berdiam cukup lama sebelum akhirnya menyadari bahwa mereka memang berada di rumah yang benar. Dengan sedikit ragu, mereka membuka pintu itu sekali lagi. Kali ini, wanita tersebut menatap langsung ke arah mereka. Sebelum sempat mereka berbicara, terdengar suara Rio dari dalam, memanggil wanita itu dan mengeluhkan eksperimen alkimianya yang gagal. Ia kemudian menyadari kehadiran Niels, Eto, dan Amon dan menyambut mereka. Pada saat itu, Rio memperkenalkan seorang wanita kepada ketiga temannya. Ia memperkenalkan Sera, seorang petualang peringkat B, yang namanya sudah sangat tersohor di kota Lune. Kepada Niels, Eto, dan Amon, para sahabat lama yang pernah menjadi rekan satu asrama di masa lalu. Rio menegaskan bahwa Sera inilah orang yang kini banyak mengajarinya. Sera menanggapi perkenalan itu dengan anggukan tegas. Sementara itu, ketiga pria di hadapannya adalah kawan lama Rio. Niels, Eto, dan Amon hanya mampu menyebutkan nama mereka masing-masing dengan gugup. Bagi mereka, pertemuan ini terlalu mendebarkan. Nama Sera jauh lebih masyhur dibanding Abel ataupun Phelps, karena meskipun ia dikenal sebagai petualang peringkat B, nyatanya hanya sedikit orang yang pernah melihatnya secara langsung. Kehadirannya jarang menghiasi guild, dan itu membuat auranya semakin legendaris. Namun, waktu tidak berpihak. Saat pandangannya terarah pada jam di dinding, Sera menyadari bahwa ia harus segera kembali ke estate. Dengan langkah ringan dan penuh keyakinan, ia meninggalkan tempat itu. Begitu sosoknya lenyap, Niels, Eto, dan Amon seakan baru terlepas dari belenggu yang membuat mereka tak bisa bergerak. Kekaguman dan keterkejutan pun pecah. Mereka bertanya-tanya, apakah benar wanita yang baru saja mereka temui itu adalah Sera yang dijuluki Sera of the Wind, tokoh yang bahkan disebut sebagai instruktur para ksatria. Ketiganya mengungkapkan rasa takjub dengan cara berbeda. Namun semua sepakat bahwa Rio memiliki hubungan dengan orang-orang yang sungguh mengejutkan. Rio sendiri menjelaskan dengan tenang bahwa Sera sedang mengajarinya banyak hal, termasuk alkimia. Namun ucapan itu justru menimbulkan bisik-bisik di antara Niels dan Eto. Mereka memperhatikan betapa Rio berbicara dengan Sera tanpa jarak, tanpa gelar kehormatan, seolah hubungan keduanya lebih dekat daripada yang bisa dibayangkan. Rio hanya menundukkan kepala, sedikit murung, sembari menjelaskan bahwa ia memperlakukan Abel dengan cara yang sama. Tepat pada saat itu, Amon mengalihkan suasana dengan memberikan sebuah bingkisan kepada Rio, sebuah krep yang baru saja mereka beli dari sebuah kedai baru di kota. Melihatnya, Rio segera teringat masa lalu, tentang krep serupa yang pernah mereka santap bersama di Whitnash saat festival. Dengan penuh semangat, ia mencicipinya. Manisnya krim kocok yang berpadu lembut dengan pisang memberikan kenangan lama yang seakan hidup kembali. Rio menikmatinya dengan senyum tulus, sementara Amon merasa puas melihat kegembiraannya. Mereka lalu menjelaskan bahwa kedai itu baru dibuka kemarin, dijalankan oleh seorang gadis muda, bahkan menyebutkan lokasinya. Rio dalam hati berjanji akan membelinya lagi esok hari. Sementara itu, di ruang kerja Guildmaster, sebuah perundingan sengit sedang berlangsung. Di hadapan Hugh McGlass, sang Guildmaster, duduk seorang pedagang bernama Gecko. Di antara mereka,
dua batu sihir dengan atribut angin menjadi pokok perdebatan. Nilai yang diajukan sangat tinggi, namun bagi Hugh, batu-batu itu jauh lebih berharga daripada sekadar angka. Tawaran awal 1 miliar ditolak mentah-mentah, dan harga yang diminta mencapai 3 miliar. Negosiasi berjalan keras, dengan kedua pihak mempertahankan kepentingannya masing-masing. Gecko, seorang pedagang yang dikenal setia dan kaya raya, terus berusaha menawar. Hugh, yang memanggilnya secara khusus karena sifatnya yang dapat dipercaya, menekankan bahwa batu sihir semacam ini tidak akan pernah ditemukan lagi seumur hidup. Setelah tarik ulur panjang, akhirnya keduanya mencapai kesepakatan. 2 buah batu sihir angin itu akan dijual dengan harga 2,6 miliar florin. Sebuah angka yang membuat Gecko meninggalkan ruangan dengan senyum lebar, puas dengan kesepakatan tersebut. Gecko bukanlah pedagang biasa. Ia adalah penyedia utama bagi keluarga penguasa Principality of Inferi, sebuah negara kecil di tenggara kerajaan Knightly. Inferi dulunya merupakan negara bawahan Federasi Handalio, tetapi setelah perang besar 1 dekade lalu, mereka berhasil meraih kemerdekaan yang telah lama mereka dambakan. Kemajuan pesat pun menyusul sejak saat itu. Di masa perang itulah nama Hugh McGlass terukir dengan gemilang. Ia, sang champion, menjadi pahlawan yang disegani bukan hanya di kerajaan, tetapi juga di Inferi. Reputasinya membuat banyak orang menaruh rasa hormat kepadanya, bahkan setelah 10 tahun berlalu. Bagi Gecko, bisa bertransaksi dengan orang sebesar Hugh adalah sebuah kehormatan. Ia yakin Pangeran Loris akan merasa senang atas keberhasilan membawa pulang batu sihir langka ini, meski perjalanan untuk menemukannya begitu panjang dan penuh rintangan. Perjalanan dari Lune ke ibu kota Inferi, Aberdeen, membentang sejauh 800 km ke arah timur laut. Jarak yang tidak dekat, apalagi jika mengingat bahaya yang selalu mengintai. Dalam perjalanan ke Lune saja, Gecko telah kehilangan 5 dari 20 pengawal pribadinya akibat serangan beruntun. Kini ia hanya memiliki 15 pengawal untuk 10 gerobak besar yang harus dibawanya kembali. Karena itulah ia meminta tambahan 5 petualang kepada Hugh agar barang berharga itu bisa tiba dengan selamat di Inferi. Awalnya, Hugh McGlass berencana untuk meminta bantuan dari 2 kelompok paling andal yang terlintas di benaknya, kelompok Abel the Crimson Sword dan kelompok Phelps the White Brigade. Namun harapannya segera pupus. Ketika ia menanyakan keberadaan mereka, Nina, sang resepsionis, memberi penjelasan yang membuat wajah Hugh tampak kesal. The Crimson Sword sedang menjalankan quest langsung dari Margrave dalam perjalanan dari Winston menuju Red Post, sementara The White Brigade dipastikan baru kembali dalam 2 minggu lagi. Hugh mendesah berat. Ia ingin segera menyelesaikan permintaan penting dari merchant Gecko, namun kenyataan berbicara lain. 2 kelompok Rangby terbaik yang terpikir olehnya tak berada di Lune. Situasi ini membuatnya tampak gusar. Nina mengingatkan bahwa perjalanan satu arah menuju ibu kota Inferi saja memakan waktu 20 hari. Dan total 40 hari untuk pergi pulang merupakan durasi yang sangat panjang bagi sebagian besar adventurer. Namun Hugh menekankan bahwa upah yang ditawarkan berasal langsung dari Principality, jumlah yang lebih dari cukup untuk menutupi semua kerugian waktu dan biaya. Bahkan ia bersedia menggunakan dana guild untuk memberi uang muka dan akomodasi, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Itu menjadi bukti betapa serius dan pentingnya misi ini. Ketika Hugh bertanya berapa kelompok rank C yang masih ada di kota, Nina menjawab tidak ada yang persis beranggotakan 5 orang. Hanya ada kelompok Lord Christ and Comrades dengan 6 anggota. 4 diantaranya ada di Lune saat itu, serta kelompok Switchback yang beranggotakan 4 orang. Hugh segera menolak opsi Christ dan memilih Switchback, dipimpin oleh Rah. Namun jumlah mereka hanya 4 orang, masih kurang 1 untuk memenuhi syarat 5 pengawal. Nina menjelaskan bahwa Rah memang sengaja meniru Abel, membatasi kelompoknya hanya 4 anggota karena kekagumannya. Hugh merengut, menyebut bahwa meniru sampai sejauh itu tidaklah perlu. Ia lalu merenung. Apakah ada adventurer solo yang cukup kuat untuk melengkapi jumlah tersebut? Sarah tentu saja muncul dalam pikirannya, namun itu berarti melibatkan Margrave dan keluarga besarnya. Dan Hugh enggan menyeret nama besar itu dalam urusan semacam ini. Namun tiba-tiba
Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia teringat seorang adventurer tunggal yang cukup unik dan menurutnya paling cocok untuk mengisi kekosongan ini. Keesokan paginya, Rio memulai hari seperti biasa. Hidup sendirian membuatnya selalu terbangun lebih awal. Pagi itu, ia berlatih sihir, fokus pada sebuah teknik yang ia namakan Breakdown Rush. Gerakan itu terinspirasi dari kecepatan kilat yang pernah ia saksikan dari Leonore sang Akuma dan juga Sera, sebuah lompatan instan yang seolah-olah menyerupai teleportasi. Ia ingin menirunya dengan menggunakan sihir air. Namun, seperti yang sering terjadi, kenyataan tak semudah teori. Untuk berlatih, ia mengubah halaman luas di depan rumahnya menjadi arena es menggunakan sihir Ice Band. Dari sana, ia mencoba meluncur dengan dorongan water jet. Namun, hasilnya jauh dari harapan. Tubuhnya berkali-kali kehilangan keseimbangan, jatuh dan terbanting di permukaan licin. Ia sendiri mengeluh keras, menyadari betapa sulitnya mengendalikan dorongan agar tubuhnya stabil. Berbeda dengan kisah-kisah Isekai atau permainan yang ia kenal di dunia lamanya, di dunia nyata ini, ia harus memperhitungkan dengan tepat distribusi gaya dari tiap titik di tubuhnya. Ia mencoba dengan mengeluarkan lebih dari 1000 semburan water jet sekaligus, membagi-baginya di punggung, bahu, dan bagian tubuh lain untuk mencapai keseimbangan. Namun kendalinya masih terbatas. Hingga saat ini, ia hanya mampu menguasai 256 semburan secara sempurna dan instan. Jika digandakan menjadi 512, kendalinya melambat. Dan ketika jumlahnya mencapai 1024, kendali terasa jauh tertinggal. Meski begitu, Rio tidak putus asa. Ia tahu bahwa impian melampaui batas memang selalu tampak mustahil di awal. Tepat ketika lonceng kota berdentang menandakan pukul 9, Rio menghentikan latihannya. Ia harus segera bersiap keluar. Setelah melewati Eastgate, ia berjalan menuju kedai krep yang diceritakan Amon kemarin. Kedai itu ternyata sudah buka. Namun perhatiannya tertarik pada toko di sebelahnya yang baru berdiri. Deretan bow dan crossbow dipajang bahkan hingga ke bagian luar toko. Saat ia memperhatikannya, seorang lelaki tua keluar sambil menata lebih banyak bow. Rio merasa wajah itu familiar. Lelaki itu ternyata adalah Abraham Lewis, pemilik toko senjata di Whitnash yang dulu menjual crossbow kepada Eto. Rio spontan menyapanya, dan yang mengejutkan, Abraham masih mengingatnya. Ia menjelaskan bahwa toko di Whitnash sudah ia tinggalkan setelah perubahan besar di kota itu pasca insiden Garden Party. Kini ia memilih untuk menetap di Lune, meski sebenarnya ia bisa saja berhenti bekerja dan menikmati masa tua dengan tenang. Ada sedikit rasa malu saat ia mengatakan itu. Namun dari sorot matanya, jelas bahwa semangatnya untuk berkarya belum benar-benar padam. Rio menatap Abraham Lewis dengan tulus, memuji tekad lelaki tua itu yang tidak menyerah mengejar mimpinya, meski usia kian menua. Bagi Rio, usaha seperti itu adalah sesuatu yang berkilau indah, sebuah hal yang sangat layak dihormati. Abraham hanya tersenyum malu, menerima pujian itu dengan kerendahan hati. Setelah pertemuan tersebut, staf dari Margrave Lune mendatangi toko Abraham dan mengantarnya menuju kediaman sang tuan. Namun, Rio sama sekali tidak menyadari hal itu. Begitu percakapan mereka berakhir, ia segera melangkah ke kedai krep di sebelahnya, membeli satu, lalu berjalan menuju guild sambil menikmati manisan sederhana itu. Dalam benaknya, ia teringat kembali asal-usul krep di dunia lamanya. Di bumi, makanan itu awalnya merupakan galet dari Prancis. Sejak masa pemerintahan Louis XIII, tepatnya pada era yang menjadi latar kisah The Three Musketeers, hidangan ini telah mengakar sebagai makanan rakyat jelata. Namun, krep manis berisi whipped cream dan potongan pisang, yang kini ia santap jelas merupakan bentuk modern. Sebuah versi yang lahir di Takeshita Street, Shibuya, pada paruh akhir abad ke-20. Sekilas, Rio bahkan curiga bahwa kemunculan kreasi semacam ini di dunia lain adalah jejak dari seorang reinkarnator. Ia menggumamkan pemikirannya pelan sepanjang perjalanan, hingga tak terasa krep di tangannya habis tepat ketika ia tiba di guild. Di sana, Nina menyambutnya hangat. Ia langsung dipandu menuju ruang guildmaster, Hugh McGlass, yang tengah sibuk dengan tumpukan dokumen. Setelah beberapa saat, Hugh duduk berhadapan dengannya dan menyampaikan maksud utama undangan itu. Ada sebuah pekerjaan penting.
misi pengawalan seorang merchant. Namun kali ini bukan sembarang barang yang diangkut. Di antara kargo yang dibawa terdapat Magic Stone, benda langka yang sebelumnya pernah ditemukan Rio bersama Abel. Hugh menekankan bahwa 2 di antaranya kini telah dibeli oleh sang merchant. Rio tertegun mendengar jumlah yang disebutkan. Harga jualnya kali ini bahkan jauh melampaui transaksi sebelumnya. Rekeningnya akan menerima setoran dengan 10 digit angka, jumlah yang berarti lebih dari 1 miliar. Ia benar-benar tidak menyangka mendapat bagian sebesar itu. Hugh dengan nada puas menambahkan bahwa sang merchant bernama Gecko merupakan kenalan lamanya sekaligus perwakilan resmi dari pemerintah Inverey. Ia menilai Gecko sebagai orang jujur dan dapat dipercaya, meski tetap membutuhkan pengawalan demi keselamatan perjalanan panjangnya. Tujuan akhir adalah Aberdeen, ibu kota Principality of Inverey. Dari Lune, perjalanan akan memakan waktu sekitar 20 hari satu arah, sejauh 800 km menuju timur laut, melintasi Red Post yang terletak di perbatasan kerajaan. Gecko membawa pasukan pengawal pribadinya, tetapi 5 adventurer dari Lune juga akan ikut diperbantukan. Mereka adalah Rio sendiri, serta kelompok Switchback pimpinan Rah. Hugh meyakinkan bahwa kelompok itu, meski rangsi, memiliki reputasi baik, dan selama Rio mengikuti arahan Rah, tak akan ada masalah. Selain itu, perjalanan lintas negara hanya bisa dilakukan adventurer rank C ke atas, menjadikan kesempatan ini sebagai pengalaman berharga bagi Rio. Bagi Rio yang selama 5 bulan terakhir lebih sering menutup diri di rumah barunya, hanya sesekali keluar menuju perpustakaan, kediaman Margrave, atau fill up station, tawaran ini terasa seperti peluang untuk memperluas cakrawala. Ia akhirnya menyetujui tanpa banyak ragu. Hugh pun menjadwalkan pertemuan perkenalan dengan Gecko 3 hari setelah itu, sebelum keberangkatan resmi sehari kemudian. Pertemuan perkenalan berjalan lancar, dan hari ini tibalah saatnya keberangkatan. Pagi itu, Rio sudah hadir lebih awal di titik kumpul dekat East Gate. Menurutnya, datang lebih cepat berarti datang tepat waktu. Ia mengenakan jubah pemberian dulahan, pakaian kokoh sederhana yang dibelikan Abel, serta sepasang sepatu bot. Di pinggangnya tergantung murasame dan pisau buatan Michael. Sebuah tas buatan tangannya yang dulu ia bawa saat bepergian bersama Abel, kini tergantung di bahunya. Telah ia modifikasi agar lebih praktis. Di dalamnya tersimpan ramuan racikan pribadi, serta beberapa bumbu seperti garam dan lada hitam. Sesuatu yang mungkin bermanfaat di perjalanan panjang. Pemandangan di depannya adalah 10 kereta berkanopi milik Gecko beserta barisan pengawal yang memeriksa muatan dengan cermat. Sang merchant tampak sibuk memastikan semua persiapan berjalan sempurna. Bagi Rio, Gecko bukanlah pedagang biasa. Statusnya sebagai perwakilan negara membuatnya layak duduk di kursi komando. Namun anehnya, ia justru turun langsung memimpin kafilah. Rio sempat penasaran dan bertanya kepada Hugh sebelumnya. Jawaban yang ia dapat adalah bahwa jalur Lune Aberdeen memiliki arti khusus. Gecko melakoninya sendiri bukan hanya untuk mengawasi, melainkan juga memberi kesempatan bagi anak buahnya meraih pengalaman, sekaligus karena ia menganggapnya sebagai bentuk rekreasi pribadi. Benar-benar sosok pedagang yang eksentrik, namun jelas memiliki hati yang baik. Di lokasi itu pula, Rio diperkenalkan dengan kapten pengawal bernama Max, seorang lancer berusia pertengahan 30 dengan aura pejuang berpengalaman. Dialah yang menjelaskan bahwa 5 orang dari timnya gugur dalam perjalanan sebelumnya, sehingga posisi itu kini diisi oleh Rio dan kelompok Switchback. Peran utama mereka adalah berjaga dan bertempur bila ada ancaman, juga bergiliran mengawasi malam. Dengan sikap tegas namun bersahabat, Max menyalami Rio, menandai awal dari kerjasama yang akan berlangsung sepanjang 20 hari perjalanan menuju Aberdeen. Bersambung, lanjut besok lagi. Nah, yang kemarin yang tanya, mana Rio? 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 Sekarang udah dikasih Rio doang dan terpaksa skip cerita dari Phelps, padahal nanti White Brigade punya peran penting dalam perang. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi.
Rio doang yang mau dilihat, jadi lompat debuhi cerita diudahin. Phelps nggak diceritain. Kalau udah diturutin Rio, tapi tetap nggak like dan komen sih, keterlaluan.